竟然修炼出4重剑气！我乃武道系剑术导师。如果你能让我成为龙王学院剑术第1人，不，有我在，只要你加入我武道系，条件随便你提。屠龙系条件随便你提。还是那句话，理由。这个理由你满意吗？如果你不信，可以试试。Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Dragon Star Master episode ke-9. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Episode 9 diawali dengan Qi Jianfeng yang menunjukkan keterampilan pedang tingkat 4 yang dia miliki di hadapan para guru-guru dari Akademi Dragon King. Tentu saja keterampilan pedang tingkat 4 sangat jarang dimiliki oleh murid-murid lain dan bisa dibilang hanya Qi Jianfeng saja yang mengeluarkan keterampilan pedang tingkat 4 tersebut. 竟然修炼出4重剑气！ 我乃武道系剑术导师。 Tiba-tiba saja muncul seorang guru bernama Zhang Guan yang secara langsung meminta Qi Jianfeng untuk menjadi muridnya di dalam kelas bela diri. Tentu saja kedatangan Zhang Guan membuat beberapa murid kaget karena diketahui kalau Zhang Guan sudah tidak menerima murid lagi untuk saat ini. 他竟然愿意为了齐剑锋破例！ Tanpa berlama-lama, Zhang Guan juga langsung mengeluarkan energi keterampilan pedang tingkat 9 yang dia miliki di hadapan dari Qi Jianfeng. Sontak hal ini pun membuat Qi Jianfeng merasa tertarik serta bertanya apakah Zhang Guan bisa menjadikannya pendekar pedang terbaik yang ada di Akademi Dragon King ini. Zhang Guan sendiri tidak keberatan jika Qi Jianfeng punya cita-cita menjadi pendekar pedang terbaik, akan tetapi di masa depan itu semua tergantung pada kemampuan dari Qi Jianfeng sendiri. 能让我成为龙王学院剑术第1人吗？ 但我一定不会浪费你剑术上的天赋，而日后你能达到何等高度？ Sementara itu, Aileen meminta Gu Zhenfeng untuk segera ikut melapor bersamanya ke kantor guru sekarang juga. Akan tetapi di sini Gu Zhenfeng meminta Aileen menunggu sebentar karena dia ingin membawa Qi Jianfeng menjadi murid dari kelas pembunuh naga. 我是屠龙系的古导师。 Penawaran langsung yang diberikan oleh Gu Zhenfeng kepada Qi Jianfeng sempat mendapat pertentangan dari 2 orang guru lain karena mereka tidak senang di mana kelas pembunuh naga adalah kelas terlemah tapi kok berani-beraninya ingin menjadikan Qi Jianfeng sebagai murid. 你一个小小屠龙系，赶紧给我滚！我武道系不欢迎你。我不仅能帮你掌控你体内的东西。 Gu Zhenfeng terlihat mengabaikan kedua orang guru tersebut sembari fokus memberitahukan kepada Qi Jianfeng kalau dia bisa menggali semua potensi yang ada di dalam tubuh dari Qi Jianfeng. Selain itu, dalam kurun waktu 3 tahun, Gu Zhenfeng berjanji akan menjadikan Qi Jianfeng pendekar pedang kedua terbaik di dalam Akademi Dragon King ini. Mendengar semua ucapan tersebut tentu saja membuat Qi Jianfeng merasa tertarik. Dia pun lekas bertanya sudah sampai di manakah kemampuan pedang dari Gu Zhenfeng berada. 你怎么知道我体内的东西？ 还没有什么能瞒过我的眼睛。 你剑气几重？ Gu Zhenfeng pun menjelaskan kalau dia tidak mempelajari keterampilan pedang biasa, melainkan mempelajari keterampilan pedang yang jauh lebih hebat ketimbang keterampilan pedang yang dimiliki oleh Qi Jianfeng sekarang. Tanpa ragu-ragu, Bang MC kita ini langsung mengeluarkan energi pedang yang berbeda di hadapan semua orang. Sontak hal ini pun membuat Qi Jianfeng semakin tertarik bergabung bersama dengan kelas pembunuh naga yang dipimpin langsung oleh Gu Zhenfeng. 如果你能让我成为龙王学院剑术第1人， 不，有我在。
Gu Zhenfeng meminta Qi Jianfeng untuk tidak perlu khawatir karena jika Gu Zhenfeng sudah pergi dari Akademi Dragon King, maka Qi Jianfeng akan menjadi seorang pendekar pedang nomor 1. Waduh, Gu Zhenfeng ini memang sangat yakin ya kalau dia adalah pendekar pedang terbaik untuk saat ini, guys. 除非有朝一日我离开了。 Selain itu, keputusan yang dibuat oleh Qi Jianfeng untuk masuk ke dalam kelas pembunuh naga tidak akan pernah disesalinya seumur hidup. Meskipun Qi Jianfeng sudah 100% masuk ke dalam kelas pembunuh naga, tetap saja ada seorang guru yang tidak terima dan meminta Qi Jianfeng tidak mendengarkan semua ucapan yang keluar dari mulut Gu Zhenfeng. 是个正常人都不会去那里学习的。武道系才是最适合你的。 Terlebih lagi dia menyebutkan kalau kelas pembunuh naga adalah tempat berkumpulnya murid-murid sampah yang banyak gagal dalam berkultivasi. Bahkan Zhang Guan langsung turun tangan untuk memberikan nasihat agar Qi Jianfeng tidak pergi menjadi murid dari kelas pembunuh naga. 对不起，张冠导师。 Qi Jianfeng kemudian meminta maaf kepada Zhang Guan sembari menjelaskan kalau mungkin saja kelas pembunuh naga tidak cocok untuknya, akan tetapi Qi Jianfeng sangat yakin kalau Gu Zhenfeng akan menjadi guru terbaik untuk dirinya sekarang ini. 是最适合我的导师。 Karena tekad dari Qi Jianfeng juga sudah kuat, maka Zhang Guan tidak bisa memaksa lagi dan lebih memilih pergi meninggalkan semua orang. Sementara di satu sisi, Gu Zhenfeng meminta Qi Jianfeng untuk melapor besok pagi guna bisa menjadi murid resmi dari kelas pembunuh naga. 你就可以来屠龙班报道了。谢谢顾导师。不知我是否也能加入屠龙系？ Ketika Gu Zhenfeng sudah selesai berurusan dengan Qi Jianfeng, dia didatangi oleh seorang wanita yang tidak asing lagi, yaitu wanita yang pernah ditemui oleh Gu Zhenfeng di sebuah taman. Secara mengejutkan, wanita ini ingin menjadi murid dari kelas pembunuh naga yang dipimpin oleh Gu Zhenfeng, dan mendapati hal ini Gu Zhenfeng langsung meminta alasan kenapa si wanita tertarik untuk masuk ke dalam kelas pembunuh naga yang dia pimpin. 我需要一个理由。 Si wanita kemudian menjelaskan kalau Gu Zhenfeng punya aura yang sangat dia sukai, jadi si wanita merasa tertarik untuk menjadikan Gu Zhenfeng sebagai guru. Namun ya karena alasan tersebut nggak masuk akal, Gu Zhenfeng tidak bisa menerima si wanita masuk ke dalam kelas pembunuh naga. Sontak keputusan yang dibuat oleh Gu Zhenfeng ini langsung membuat Aileen terheran-heran. Dia kemudian menjelaskan kalau wanita di hadapan Gu Zhenfeng saat ini adalah murid jenius nomor 1 yang ada di Akademi Dragon King yang bernama Mo Xuanji. Mo Xuanji merupakan murid dengan elemen sihir bela diri ganda, dan sejak masuk ke dalam daftar peringkat surgawi hingga saat ini belum ada yang berhasil menggoyahkan posisi Mo Xuanji di peringkat pertama. Meskipun Mo Xuanji adalah seorang murid jenius yang dibanggakan oleh Akademi Dragon King, tetap saja Gu Zhenfeng merasa kalau Mo Xuanji tidak cocok jika berada di kelas pembunuh naga yang dia pimpin. 可以说是我龙王学院的天之骄女，你竟然还挑3拣4，那我能进入屠龙系了吗？我还是无法答应你。玄机， Tak lama kemudian ada seorang guru wanita menyambung pembicaraan dengan berkata, sebaiknya Mo Xuanji masuk ke dalam kelasnya saja karena kelas pembunuh naga hanya dipenuhi dengan murid-murid pecundang. Akan tetapi tawaran guru wanita tersebut sama sekali tidak membuat Mo Xuanji merasa tertarik. Dia lebih fokus ingin masuk ke dalam kelas pembunuh naga yang dipimpin oleh Gu Zhenfeng. Bahkan jika diizinkan masuk ke dalam kelas pembunuh naga, Mo Xuanji rela melakukan apapun yang diperintahkan oleh Gu Zhenfeng. 只要你加入我武道系，条件随便你提。屠龙系条件随便你提。还是那句话，理由。这个理由你满意吗？如果你不信，可以试试。 Karena situasinya sudah seperti ini, akhirnya Gu Zhenfeng mengizinkan Mo Xuanji masuk ke dalam kelas pembunuh naga selama 1 bulan masa training. Jika nanti kinerja dari Mo Xuanji sebagai murid sudah bagus, maka dia akan menjadi murid resmi dari kelas pembunuh naga. Penawaran yang diberikan oleh Gu Zhenfeng ini sempat membuat beberapa murid merasa kesal. Mereka juga terheran-heran kenapa kok Gu Zhenfeng masih berpikir panjang ketika ada seorang murid jenius nomor 1 ingin masuk ke dalam kelasnya. 让你先临时做1个月屠龙系的学生，休怪我将你逐出屠龙系。天，我也想揍他。
我一定能成为让古导师喜欢的人。 Di saat yang sama, Mo Xuanji sendiri tidak keberatan jika dia harus menjadi murid magang di dalam kelas pembunuh naga. Pada akhirnya, Gu Zhenfeng meminta Mo Xuanji untuk melapor besok pagi ke kelas pembunuh naga bersama-sama dengan Qi Jianfeng. 古导师，原来你认识莫玄机。 Di perjalanan menuju kantor, Aileen tidak menyangka kalau Gu Zhenfeng ternyata mengenal Mo Xuanji sebelumnya. Gu Zhenfeng menyebutkan kalau dia hanya sekali bertemu dengan Mo Xuanji, jadi tidak bisa dibilang sudah mengenal satu sama lain. Aileen di sini terlihat yakin kalau Mo Xuanji masuk ke dalam kelas pembunuh naga hanya karena ketampanan dari Gu Zhenfeng saja. 奈何总是无法遮掩光芒，我也很苦恼啊。 Obrolan yang dilakukan oleh Aileen dan juga Gu Zhenfeng ini juga sekaligus menutup episode 9 kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.